Amerika Serikat memberi peringatan pada kelompok Houthi Yaman bahwa serangan mereka dapat memperburuk situasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dalam konferensi pers seusai bertemu Perdana Menteri Israel beberapa waktu lalu. Pernyataan itu kemudian ditambah dengan serangan terbaru yang diluncurkan Houthi pada Senin 7 April 2025. Diketahui militan Yaman itu mengerahkan drone Yava untuk menyasar target militer Israel di Tel Aviv. Selain itu, serangan juga dilancarkan ke arah kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Dikutip dari Tribun News, serangan yang dilesatkan Houthi itu menarget situs militer di wilayah Jaffa, pinggiran Tel Aviv. Drone Jaffa yang digunakan Houthi itu digadang merupakan hasil modifikasi dari pesawat nirawak milik Iran, yang mana drone tersebut memiliki jangkauan jelajah yang jauh. Selain itu, drone ini mampu menjalankan misi ganda, yakni pengintaian dan penyerangan. Selain menggempur Tel Aviv, Houthi juga melayangkan serangan terhadap 2 kapal perusak Amerika Serikat di Laut Merah. Serangan ini dinyatakan sebagai balasan atas agresi udara Amerika terhadap Yaman. Utusan khusus Amerika Serikat untuk kawasan Timur Tengah Morgan Ortagus melakukan kunjungan penting ke Lebanon, bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi negara. Ia diketahui bertemu dengan Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri dan Ketua Parlemen. Tujuan kunjungan yang dilakukan pada 6 April 2025 itu untuk menyampaikan peringatan pada pemerintah Lebanon. Dikutip dari Tribun News, Amerika Serikat mendesak pemerintah Lebanon untuk segera melucuti senjata Hizbullah. Ortagus memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat memicu eskalasi konflik dengan Israel. Ia kemudian menekankan bahwa pelucutan senjata Hizbullah itu telah menjadi agenda utama Amerika Serikat dalam pembicaraan dengan pemerintah Lebanon. Lebih lanjut, Ortagus menegaskan bahwa bukan Hizbullah saja yang harus dilucuti, melainkan semua milisi lainnya yang ada di Lebanon. Meski tak memberikan tanggal pasti, Ortagus menekankan bahwa pelucutan senjata harus dilakukan secepat mungkin. Tentara Israel melakukan serangan terhadap kota Deir Ibzi, barat Ramallah, tepi barat, pada Rabu 9 April 2025 pagi. Dalam serangan itu, pasukan Zionis meledakkan rumah milik Mujahid Karaja. Ia adalah seorang pria Palestina yang terbunuh tahun lalu dalam sebuah konfrontasi dengan IDF. Dikutip dari Anadolu Agency, pasukan Israel mengosongkan gedung 2 lantai yang menjadi kediaman Karaja. IDF kemudian meledakkan lantai atasnya. Karaja sendiri tewas pada 22 Maret 2024 dalam insiden yang juga menewaskan seorang tentara Israel dan melukai 6 lainnya. Tindakan penghancuran rumah ini merupakan bagian dari kebijakan Israel, yaitu menghancurkan rumah-rumah milik warga Palestina yang dituding melakukan serangan terhadap pasukan Israel atau pemukim ilegal. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap lebih dari 100 target milik Houthi Yaman. Jumlah tersebut terhitung sejak kampanye pengebomannya dimulai pada Maret 2025. Dikutip dari Al Arabiya, hal itu sesuai dengan pernyataan seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Selasa 8 April 2025. Ia menyatakan bahwa serangan itu menargetkan fasilitas komando, produksi senjata, dan lokasi penyimpanan senjata canggih Houthi. Mereka juga mengklaim bahwa sejumlah pemimpin Houthi tewas dalam serangan IDF itu. Dilaporkan, serangan tersebut melibatkan penggunaan pesawat pengeboman siluman B-2. Pesawat pengebom tersebut dikenal mampu membawa bom penghancur bunker seberat 30.000 pon. Fasilitas bawah tanah dan tempat penyimpanan senjata Houthi turut ditarget oleh pesawat pengebom tersebut.
Ribuan warga Mesir memadati jalanan menuju kota Arish di timur laut dekat perbatasan Rafah, Gaza Selatan. Mereka ramai berkumpul untuk melakukan aksi demo guna menunjukkan dukungan bagi warga Palestina. Pada Selasa 8 April 2025, para penduduk Mesir menyerukan penolakan terhadap pemindahan paksa warga Gaza. Mereka pun mengecam upaya Israel yang ingin menduduki dan mencaplok wilayah kantung Palestina tersebut. Dikutip dari Tribun News, protes massal itu bertepatan dengan kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Arish, ibu kota Provinsi Sinai Utara. Para pengunjuk rasa turut mengibarkan bendera Mesir dan Palestina dalam aksinya itu. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan yang menolak rencana penggusuran warga Palestina. Ribuan orang itu mengutuk aksi genosida yang dilakukan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Iran menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan perundingan soal nuklir dengan Amerika Serikat. Perundingan itu dijadwalkan akan dimulai pada Sabtu 12 April 2025. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan dari Israel. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan mengenai tujuan utama Teheran dalam perundingan ini. Tujuannya adalah pencabutan sanksi ekonomi yang diberlakukan kembali oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada 2018. Sanksi-sanksi tersebut telah memberi dampak besar pada perekonomian Iran selama beberapa tahun terakhir. Araghchi menyatakan, solusi militer tidak dapat dianggap sebagai bagian dari penyelesaian diplomatik. Di sisi lain, Israel terus-menerus memperingatkan bahwa waktu untuk mencapai kesepakatan sangat terbatas. Negara tersebut mengindikasikan jika negosiasi gagal, kemungkinan aksi militer akan meningkat sebagai cara untuk menghalangi ambisi nuklir Iran. Di tengah menguatnya seruan agar Hizbullah melucuti senjatanya, seorang pejabat senior mengaku siap berdiskusi dengan Presiden Lebanon. Diskusi itu akan membahas mengenai persenjataan Hizbullah. Namun Hizbullah mengajukan syarat jika Lebanon menginginkan pasukannya untuk melucuti senjata. Syaratnya adalah Israel harus menarik diri dari Lebanon Selatan. Tak hanya itu, pasukan Zionis juga harus menghentikan berbagai bentuk serangan udaranya. Dikutip dari Kompas.com, Hizbullah disebut bersedia membahas soal persenjataannya dalam kerangka strategi pertahanan nasional. Namun hal ini tergantung pada penarikan pasukan Israel dari 5 titik strategis di Lebanon Selatan. Diketahui diskusi terkait pelucutan senjata ini kian menguat sejak keseimbangan kekuasaan berubah akibat perang dengan Israel. Ditambah tergulingnya kepemimpinan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad.